wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marti Sri Handayani. Saya dari Prodi S1 Kebidanan RPL. Kemudian di sini saya akan membuat video tentang pencegahan penularan infeksi menular seksual. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Iya. Silakan masuk. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Bidan Merti. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ini baru menikah 6 bulan yang lalu. Saya ini kemarin kan ke puskesmas, terus dikasih tahu itu tentang IMS. Apa sih, Bu, IMS itu? Oh gitu ya, Bu. Jadi gini, Bu, mohon maaf sebelumnya, suami Ibu kerjanya di mana? Kerjanya cuma supir aja, Bu. Oh, supir. Jarang pulang. Jadi di luar kota, Bu, ya? Iya. Oh, baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang IMS ya, Bu. Jadi IMS itu, Bu, infeksi yang sebagian menular melalui hubungan seksual, Bu, ya. Kemudian seks dalam vagina, kemudian bisa juga di anus atau dubur ataupun oral, Bu, melalui mulut, Bu, ya, maksud saya, mohon maaf. Nah, kemudian di sini, Bu, penyebab infeksi menular seksual itu, Bu, karena adanya bakteri. Kemudian di sini ada bakteri, terus nama bakterinya ada gonore, chlamydia, terus bisa disebutkan juga jamur, Bu. Jamur, kemudian namanya itu, nama bakterinya ada candidiasis, Bu. Nah, kemudian, Bu, di sini juga ada yang namanya karena parasit, Bu. Nah, parasit itu, Bu, nama bakterinya tuh Trichomonas, Bu. Nah, kemudian di sini juga ada virus, Bu. Kuman papillomavirus, HPV, virus herpes simplex, virus HSV, Bu, ya, Bu, ya. Kemudian di sini juga kita juga harus mengenalkan tanda dan gejala IMS, Bu. Jadi tanda gejala IMS itu, Bu, ada muncul benjolan, Bu, terus luka atau lekuhan di sekitar penis, Bu. Penis itu bagian yang laki-laki, Bu, ya. Nah, itu bagi yang laki-laki. Kemudian bagi yang kita perempuan itu bagian vagina kita, misalnya ada benjolan, kemudian anus atau mulut kita. Nah, kemudian di sini, Bu, ada vagina atau penis terasa gatal dan terbakar, Bu. Kalau misalnya laki-lakinya itu, Bu, ada kayak penisnya, Bu, laki-lakinya itu, ya, itu yang kalau penis buat laki-laki. Kalau vagina kita kayak ada rasa gatal, ya kan, Bu, terus ada rasa kayak terbakar gitu. Nah, itu tanda dan gejalanya, Bu, ya. Kemudian keluar cairan dari penis itu kencing nanah kalau bagian laki-laki, Bu. Misalnya suami Ibu punya, dia ada keluhan kencingnya itu bernanah gitu, Bu. Nah, kemudian kalau vagina tuh ada kita keputihan, Bu, kita perempuan. Kan kita kalau misalnya haid itu wajar kan, Bu, ya. Tapi kalau misalnya keputihannya sudah kekuning-kuningan, jadi jauh itu sudah tidak normal, Bu. Nah, itu bisa juga mengarah ke gejala IMS. Nah, kemudian di sini ada nyeri perut bagian bawah, Bu. Gitu. Iya, Bu. Nah, di sini ada demam dan menggigil. Kemudian muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Kemudian ada muncul ruang kulit di badan, tangan atau kaki. Kemudian ada kulit penis, kering, ruam, dan kemerahan, Bu. Kalau misalnya di bagian situnya ada kemerahan-merahan dan jangka panjang, itu bisa mengarah seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini, Bu, gejala IMS pendarahan di luar masa menstruasi, Bu. Nah, terkadang kalau misalnya kita menstruasi muncul bau tidak sedap dari vagina kita kan, Bu. Nah, itu kan pasti kita bisa tahu ya, Bu, bahwa oh ini loh baunya yang normal sama yang nggak normal gitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan, Bu, tentang cara penularan IMS. Penularan itu, Bu, macam-macam, ada hubungan seksual, kemudian transfusi darah, Bu, kalau kita lagi sakit kan. Oh, bisa Nah, juga. itu benar-benar harus Ibu tanyakan ke orang kesehatannya, Bu, ya, bahwa
berbagi jarum suntik. Takutnya kan Bu dari saat jarum suntik itu, beliau itu kena IMS, jadi kita terpapar kan Bu ya. Kemudian ibu hamil ke janin selama kehamilan dan persalinan Bu. Nah di sini Bu ada pencegahan IMS Bu, jadi menghindari perilaku seksual. Jadi setia Bu ya sama suami. Ya Bu ya. Iya Bu, cukup satu aja Bu. Amin. Kemudian Bu lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B Bu. Nah kemudian tidak menggunakan nafas Bu, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Rentan Bu ya. Nah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi Bu. Kemudian di sini misalnya ada tanda-tanda penderita sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh. Jadi di sini kalau ada tanda-tanda Bu, jangan sampai ibu main dulu, ya Bu ya, kasih pengertian dulu ke suaminya dan tanyakan pelan-pelan ke suaminya. Nah di sini Bu, saya juga akan menjelaskan bagaimana pengobatannya IMS. Pengobatannya IMS itu Bu, segera periksa jika ada keluhan. Misalnya ibu merasa sudah ada keluhan, ibu bisa untuk langsung memeriksakan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit yang terdekat. Kemudian pengobatan disesuaikan dengan penyebab, misalnya antibiotik, antivirus, dan anti jamur. Jadi ibu kalau misalnya sudah merasa ada gejala, jangan langsung minum antibiotik Bu, nggak sembarangan lah Bu ya minum antibiotik. Jadi ibu benar-benar harus ke vaskes yang benar-benar bisa mengobati gitu. Baik Ibu, dari saya jelaskan, apakah Ibu sudah paham atau ada yang ditanyakan Bu? Sudah paham ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah menjelaskan. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Terima kasih Ibu. sudah mampir. Mari Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Setelah itu kita melakukan pendokumentasian tentang pencegahan infeksi menular seksual. Terima kasih.